melalui Yesus yang sabdanya kita imani dan kita hidupi dalam pengalaman hidup kita sehari-hari. Dalam tugas perutusan yang dipercayakan Tuhan kepada kita dimanapun kita berada. Semoga kita semakin memancarkan keotentikan dan ketulusan kita sebagai murid-murid Yesus yang menghantar banyak orang pula sampai pada keselamatan yang kekal. Sikap takabur diskriminatif, selalu berpikir yang negatif. Hidup beriman harus inklusif, hayati diri dengan positif. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Para frater, suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita bersama berkumpul dalam perayaan Ekaristi merayakan Hari Minggu Biasa ke-26. Bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan pada hari ini mengajak kita untuk melihat kebaikan yang dikerjakan oleh orang lain juga berasal dari Allah. Mari kita siapkan hati sejenak, kita sadari hidup kita masing-masing, kita akui segala kekurangan, kelalaian, dan terlebih dosa kita, agar kita layak untuk merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Baik, Engkau tidak memandang orang dan tidak mengucilkan siapapun dari cinta kasih-Mu. Ingatkanlah kami selalu bahwa cinta kasih sejati mengandaikan keadilan. Semoga kami jangan menganggap diri kami lebih dari orang lain, dan semoga berani mengakui segala amal baik yang dilakukan di luar kelompok kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Bilangan. Sekali peristiwa, turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang ada pada Musa, dan ditaruhnya
atas ke-70 tua-tua Israel. Ketika roh itu hinggap pada mereka, penuhlah mereka dengan roh seperti nabi. Tetapi sesudah itu tidak lagi. Pada waktu itu, masih ada 2 orang tinggal di perkemahan. Yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi mereka tidak turut pergi ke kemah. Ketika roh itu hinggap pada mereka, penuhlah mereka itu dengan roh seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad penuh roh seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menyahutlah Yosua bin Nun, yang sejak mudanya menjadi abdi Musa. Tuhanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Sekiranya seluruh umat Tuhan menjadi abdi nabi, karena Tuhan memberikan roh-Nya kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang bersahaja. Titah Tuhan itu takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil selalu. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Semua itu diperhatikan oleh hamba-Mu. Memang besar ganjaran orang yang berpegang padanya. Tetapi siapa yang sadar akan kesesatannya, bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Lindungilah pula hamba-Mu terhadap kecongkakan. Jangan sampai aku dikuasai olehnya.
memang aku akan menjadi tak tercela dan bebas dari pelanggaran besar. Kita Tuhan itu telah menyurahkan hati. Bacaan dari surat Rasul Yakobus. Hai kamu orang-orang kaya, menangis dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah membusuk dan pakaianmu sudah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar, karena kamu telah menahan upah para buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan keluhan mereka yang menyapit panenmu sampai ke telinga Tuhan semesta alam. Kamu telah hidup dalam kemewahan dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu, sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang jujur, dan ia tidak dapat melawan. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya. Tuhan, firman-Mu adalah kebenaran. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yohanes berkata kepada Yesus, "Guru, kami melihat seseorang yang bukan pengikut kita mengusir setan dalam nama-Mu. Lalu kami cegah dia karena dia bukan pengikut kita." Tetapi Yesus berkata, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mukjizat dalam nama-Ku dapat seketika itu juga mengumpat Aku. Siapa saja yang tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, siapa saja yang memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Siapa saja yang menyebabkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya kepadaku ini berbuat dosa, lebih baik baginya jika sebuah batu gilang diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Jika tanganmu menyebabkan engkau berbuat dosa, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan buntung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Jika kakimu menyebabkan engkau berbuat dosa,
penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Jika matamu menyebabkan engkau berbuat dosa, cungkilah, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulatnya tidak mati dan api tidak terpadamkan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Injil yang baru saja kita dengarkan memberikan pengajaran Yesus kepada kita semua agar kita mempunyai hati dan sikap yang terbuka atas kebaikan yang dibuat oleh orang lain dan mempunyai pemikiran yang positif tentang itu, terlebih dalam menghayati hidup beriman sebagai murid-muridnya. Yesus mau menyadarkan dan memberi pemahaman kepada kita bahwa Allah melalui Dia dapat juga berkarya melalui orang-orang yang berkehendak baik. Orang-orang yang hidupnya sungguh didorong karena kuasa Roh Allah sendiri. Tak ada seorang pun yang dapat mengklaim karya Allah hanya untuk dirinya. Karya Allah tak hanya menjadi monopoli murid-murid Yesus. Kita tak boleh melarang orang lain melakukan kebaikan yang diajarkan oleh Yesus. Justru sebagai murid, kita harus menjadi orang yang merangkul mereka agar dapat mengalami kepenuhan kebaikan Allah dalam diri Yesus yang kita imani. Saudara-saudari, dalam bacaan pertama tadi, Musa juga menyadari akan hal ini. Itu sebabnya dia juga melarang Yosua, sebagaimana Yohanes dalam Injil yang juga dilarang oleh Yesus, untuk mencegah orang lain melakukan kebaikan karena mengalami kemurahan hati Allah terjadi atas diri mereka. Kehadiran orang di luar kelompok murid-murid Yesus tidak boleh kita larang untuk melakukan apa yang Yesus ajarkan atau mendapatkan kemurahan ilahi mengalami mujizat saat berseru dalam nama Yesus. Sebagai murid Yesus, kita harus mampu mempunyai pemikiran yang positif dengan menerima dan menghargai hal baik yang dikerjakan orang lain, bahkan mau untuk bekerja sama dengan mereka. Kita tak boleh mempunyai sikap yang eksklusif dalam menghayati diri sebagai kelompok murid-murid Yesus, sebagai anggota gereja. Sebaliknya, justru kita harus bersikap inklusif yang bisa menjadi tanda kehadiran Yesus dalam tali persaudaraan dan menciptakan situasi dan kondisi yang penuh cinta dan damai. Kalau hal ini kita abaikan, kita justru mendatangkan malapetaka. Lebih-lebih jika kita tidak mau berintrospeksi diri atas kekurangan yang juga ada pasti dalam diri kita sebagai murid-murid Yesus.
yang akan menyebabkan justru kita sendiri masuk dalam api yang tak terpadamkan yang dikatakan oleh Yesus tadi. Saudara-saudari, semoga kita semakin menjadi murid Yesus yang makin menyadari akan karya dan rahmat keselamatan yang juga ditawarkan dan diberikan melalui orang-orang di sekitar kita, sehingga kita menjadi dapat mensyukuri segala pengalaman baik bersama dengan sesama dan makin bertekun dalam menjadi tanda kehadiran keselamatan melalui Yesus yang sabdanya kita imani dan kita hidupi dalam pengalaman hidup kita sehari-hari. Dalam tugas perutusan yang dipercayakan Tuhan kepada kita dimanapun kita berada. Semoga kita semakin memancarkan keotentikan dan ketulusan kita sebagai murid-murid Yesus yang menghantar banyak orang pula sampai pada keselamatan yang kekal. Sikap takabur diskriminatif, selalu berpikir yang negatif. Hidup beriman harus inklusif, hayati diri dengan positif. Ingatlah firman yang kau katakan kepada hamba-Mu, oleh karena Engkau telah membuat aku berharap. Inilah penghiburan dalam sengsaraku bahwa janji-Mu menghidupkan aku. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, apakah ruginya bagi kami bila Roh-Mu yang menjiwai kami? Kami bersyukur atas sabda Yesus Putra-Mu yang terpercaya. Dialah yang membawa kami mempercayakan diri kepadamu, serta menghantar kami melalui pelbagai jalan menuju kedamaian-Mu. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Saudara-saudari, mari kita akhiri perayaan Ekaristi kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah dalam damai. Syukur kepada Allah.